السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada pemerintah Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang yang saya hormati, dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan acara ini secara langsung ataupun tidak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan beliau-beliau, sumbangsih beliau-beliau serta andil beliau tersebut sebagai pemberat timbangan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya saya juga berada di hadapan para hadirin dan para undangan perangkat desa Pendem ataupun tamu undangan yang lainnya, bukanlah kemudian maknanya bahwa saya sebagai pemateri adalah orang yang lebih baik atau lebih bertakwa dan lebih berilmu dibandingkan semua yang hadir. Namun ini hanya sebatas bentuk ta'awun, bentuk kerjasama dan tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, tidak lebih dari itu. Nilai terbaik adalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang terbaik meraih ridha Allah dan ganjaran di sisinya, itu hanya bisa dijawab dan diketahui nanti di sisi Allah di hari kiamat. Kemudian kepada pengurus pondok pesantren Darus Salaf yang berupaya mengadakan acara ini, semoga juga ini menjadi sebab diampuninya dosa dan diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara semisal ini sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi sebagai bentuk ta'awun, kerjasama, bahu-membahu dalam upaya mengentaskan umat Islam di negeri ini secara umum dan secara khusus di Jawa Tengah, lebih khusus lagi di Kabupaten Sragen ini, dari bahaya pemikiran terorisme dan tindakan teror atau anarkisme dan anarkis yang pada 10 tahun terakhir ini khususnya atau lebih semakin meningkat intensitasnya, seolah-olah semakin sulit diatasi dan dikendalikan. Maka sudah merupakan tanggung jawab bersama
untuk kita tidak membebankan tugas ini hanya kepada satu pihak. Dalam hal ini pemerintah. Tidak hanya beban memberantas terorisme ini dibebankan kepada pemerintah kita, tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat, dimanapun berada dan berposisi, semua punya tanggung jawab. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengentaskan umat dan negeri ini dari bahaya terorisme yang mengatasnamakan Islam. Dan sering diingatkan atau saya sampaikan bahwa terorisme yang akan kita bahas ini adalah terorisme yang mengatasnamakan gerakan dan tindakannya atas nama Islam. Sebenarnya terorisme dan teror itu sendiri banyak dan beragam. Ada teror yang dilaksanakan karena kepentingan politik. Ada teror yang dilakukan karena persaingan perekonomian ataupun sebab-sebab yang lainnya. Maka yang kita bahas karena kita sebagai umat Islam dan menjadi tanggung jawab kita semua adalah terorisme yang mengatasnamakan Islam. Para hadirin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh rahmah, sebagai agama yang penuh kasih sayang, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan padanya syariat dan ketentuan-ketentuan yang kemudian dirinci dan dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah diutus oleh Allah kecuali sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang Allah terhadap seluruh alamnya. Sehingga Islam dan syariatnya, Al-Quran dan segala hukum yang ada padanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh yang disampaikan dari berbagai ajaran ini, semua itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Untuk diciptakannya kenyamanan di muka bumi ini, keindahan, kerukunan, sikap saling menyayangi, sikap saling menghormati, untuk sama-sama berta'awun, bekerja sama, bahu-membahu, menjalankan takwa, menjalankan Islam, dan kita mengakhiri dunia ini, mengakhiri kehidupan kita di atas muka bumi ini dengan meraih husnul khatimah, dengan meraih ridha Allah dan ampunannya. Para hadirin kaum muslimin yang saya hormati, terorisme dan teror itu muncul dengan berbagai sebab. Beragam sebab itu. Namun dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya ingin mencoba menyebutkan beberapa sebab dan faktor yang kemudian memunculkan dan menumbuh suburkan terorisme dan teror di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya. Kita berharap dengan kita mempelajari beberapa sebab tersebut akan lahir upaya bersama-sama untuk mencegah, mengatasi dan membina. Mencegah, mengatasi dan membina masyarakat, umat, saudara kita, tetangga kita, murid kita, untuk semuanya benar-benar berjalan di atas bimbingan Islam yang rahmatan lil alamin ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, jangan sampai dalam upaya kita mengentaskan umat dari bahaya terorisme dan teror itu sendiri, kita menempuh cara-cara yang tidak dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dinasihatkan atau dibimbingkan
oleh para ulama kita terdahulu, generasi awal dari kaum muslimin. Perlu kita ketahui bahwasanya kita yang hidup di masa ini hanya bagian kecil dari sejarah umat Islam yang panjang dan besar. Kita bukanlah generasi satu-satunya, dan lebih dari itu bukan generasi pertama dari umat ini yang menjalankan Islam. Telah berlalu umat sebelum kita menjalankan Islam, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mendengar hadis Rasul, mempelajarinya dan mengamalkannya. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang merasa bahwa dia adalah orang pertama yang mempelajari Al-Quran, sehingga dia berusaha memahami Al-Quran dengan kemauannya. Para hadirin yang saya muliakan, saya catatkan beberapa sebab, dan bukan seluruh sebab, tetapi beberapa sebab yang kemudian memunculkan dan menyuburkan terorisme di negeri kita ini. Di antara sebab tersebut adalah ketika dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil sunnah dari Rasul, hadis-hadis Rasul, yang semua itu tentunya kita meyakini adalah benar, tidak lagi difahami dan diamalkan atau diterapkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika umat mulai menjauh dari bimbingan Al-Quran, menjauh dari bimbingan Rasul dalam kehidupan kesehariannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan pendidikannya, dan berbagai lini kehidupan lainnya, maka disitulah mulai muncul berbagai musibah yang akan menimpa umat ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan menegaskan bahwa barang siapa yang beramal sesuai dengan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, beramal dan taat kepada Rasul, akan mendapatkan kehidupan yang mulia, tentram, aman, sentosa, sejahtera, terselamatkan dari berbagai penyimpangan di dunia dan terselamatkan dari azab Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, pada perintahnya untuk dikerjakan, larangannya untuk ditinggalkan, dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah sukses dengan bentuk kesuksesan yang besar. Sukses di dunia dengan meraih kehidupan dunia aman, tentram, beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Rabbul Alamin, Sang Khalik, Sang Pencipta, dengan tentram, dan dia akan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi di akhirat nanti, dengan Allah takdirkan dia sebagai penghuni jannah, penghuni surga Allah yang maha luas itu. Namun sebaliknya, ketika Al-Quran sudah dikesampingkan, Al-Quran tidak lagi menghiasi dan menyinari rumah tangga kita, masyarakat kita, pendidikan kita, maka di saat itu yang muncul adalah berbagai musibah. Di antara musibah adalah munculnya rasa takut, hilangnya rasa aman dan tentram, hidup dalam keadaan saling mencurigai. Ini adalah bentuk musibah, bentuk bencana yang sangat besar. Efek negatifnya terhadap kehidupan kemasyarakatan. Dan di antara musibah itu adalah munculnya sikap saling membunuh, meneror. Dan di antara gambarannya kita rasakan sekarang ini. Kita perhatikan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Bangsa Quraisy merupakan sebuah bangsa keturunan para nabi, keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan sembarang keturunan mereka. Bangsa Quraisy adalah orang atau masyarakat
yang hidup di tengah atau di sekitar Baitullah Al-Haram, Ka'bah dan Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka berbangga bahwa mereka sebagai keturunan agama Ibrahim. Mereka menghormati Ka'bah, mereka berhaji, mereka tawaf, mereka sa'i. Namun ternyata itu hanya sebatas pengamalan agama Ibrahim. Yang agama Ibrahim itu adalah agama Islam. Pengamalan yang sementara sebagian yang lainnya tidak diamalkan. Diamalkan dan diterapkan sebagian syariat Ibrahim yang dilanjutkan oleh Ismail putranya, tetapi syariat yang lain tidak diamalkan. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah di dekat Ka'bah. Memohonnya di dekat Ka'bah. Tapi sayang ketika mereka memohon kepada Allah, mereka menjadikan makhluk-makhluk sebagai perantara. Mereka berdoa di sekitar monumen-monumen orang-orang soleh. Di sekitar Ka'bah terdapat monumen-monumen orang-orang soleh yang diabadikan oleh bangsa Quraisy. Kenapa diabadikan? Untuk mengenang ketakwaan mereka, untuk mengenang semangat ibadah mereka, untuk mengenang pada sebagian lainnya semangat kedermawanan. Sementara monumen yang lainnya untuk mengenang semangat kepahlawanan dan kepedulian kepada umat. Demikian sampai didapati di sekitar Ka'bah itu 360 monumen, patung-patung orang-orang soleh. Bukan sembarang patung, tetapi itu adalah sebuah perjalanan panjang kisah tentang kesolehan umat-umat sebelum mereka, pendahulu dan nenek moyang mereka. Itu semua dilarang di dalam Islam, dilarang oleh Nabi. Tetapi bangsa Quraisy tidak mau menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad, dan mereka terus beramal di atas itu. Bahkan sebelum datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyaksikan bagaimana kehidupan bangsa Quraisy yang sangat diwarnai dengan teror dan terorisme antar kabilah. Bangsa Quraisy yang terdiri dan tersusun dari kabilah-kabilah lainnya, satu kabilah memangsa yang lainnya, membunuh yang lainnya, sehingga terjadi peperangan demi peperangan, teror demi teror yang tak kunjung usai. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi terjadi di Makkah, maka di Madinah, penduduk Madinah antara kaum Aus dan Khazraj saling melakukan teror. Berkembang terorisme di tengah-tengah mereka. Tak lain disebabkan ketika mereka meremehkan tauhid. Ketika mereka mencampur adukkan peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada makhluk. Pengagungan kepada Allah dicampuri dan dikotori dengan pengagungan kepada makhluk. Makhluk dengan alasan menghormati jasa para pendahulu dan yang semisalnya. Namun ketika Allah mengutus Rasulnya, Nabinya, utusannya, yang Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta ini. Kemudian penduduk Madinah menerima ajakan Rasul, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan ritual-ritual kampung mereka yang dilarang di dalam Islam. Digantilah oleh Allah dengan kehidupan yang penuh dengan persaudaraan, saling mencinta, hilangnya sikap saling mencurigai. Bahkan selesailah kebiasaan saling membunuh satu sama lain. Begitu juga setelah terbukanya kota Mekah dan masuknya Rasul ke kota Mekah, tunduklah bangsa Quraisy. Kemudian mereka pun meninggalkan kebiasaan ibadah dan ritual kampung mereka, budaya mereka yang bertentangan dengan Islam. Kemudian dengan itu jadilah kota Mekah daerah dan negeri yang aman sentausa. Dari sini kita mengetahui bahwa sebab pertama munculnya terorisme dan teror yang merupakan sebagai bentuk balasan dari Allah ketika kita ini menjauh dari bimbingan Al-Quran, menjauh dari bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga kita,
kehidupan bertetangga kita, kehidupan bernegara kita, kehidupan berekonomi kita, kehidupan berpolitik kita, dan yang lainnya keluar dari bimbingan bingkai Al-Quran dan Sunnah, maka di saat itu Allah Rabbul Alamin tidak ridha. Allah Rabbul Alamin yang punya bumi ini tidak rela dengan sikap seperti itu. Ketika peringatan demi peringatan telah disampaikan, namun hal itu tidak lagi dipedulikan, maka Allah tidak tinggal diam. Para hadirin yang saya muliakan, maka saya mengajak diri saya, saudara saya yang hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dan yang belum hadir, dan seluruh saudara saya kaum muslimin, untuk mari kita bersama-sama kembali kepada bimbingan Al-Quran dan kembali kepada bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat kenyataan bahwa kaum teroris tersebut di dalam melakukan berbagai operasinya, gerakannya adalah dengan menyebutkan ayat Al-Quran sebagai dasarnya menurut yang mereka yakini. Menyebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka anggap adalah sebagai dasar gerakan dan operasi teror yang mereka lakukan. Mari kita sama-sama memperhatikan hal ini. Ternyata mereka menyebutkan ayat Al-Quran yang di sana disebutkan perintah untuk berperang, perintah untuk berjihad. Begitu juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengimbau kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan agama Allah. Nah, kita sudah mulai nih, Pak. Lalu kenapa disalahkan? Toh mereka sudah menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah. Toh mereka orang yang menurut keyakinannya, keyakinan kaum teroris tersebut, kami orang-orang yang mau beramal dengan kitab suci kami. Kami adalah orang-orang yang mau beramal dengan bimbingan dan nasihat Rasul kami. Kenapa kami dicela? Kenapa kami dilarang? Kenapa kami dimusuhi? Jawabannya adalah, ketahuilah para hadirin bahwa Al-Quran bukanlah turun kepada kita 50 atau 100 tahun yang lalu. Al-Quran bukan turun kepada kita 200 atau 300 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran telah turun 1400 tahun yang lalu. Al-Quran ini bukan kemudian sekonyong-konyong tiba di hadapan kita. Tapi Al-Quran itu turun, dan turunnya pun melalui proses selama 23 tahun. Dan Al-Quran ini turun kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada generasi pertama dan terutama umat Islam ini, yaitu para sahabat Nabi. Para sahabat belajar Al-Quran dari Rasul. Rasul pun menyampaikan kepada mereka tentang Al-Quran. Tidak hanya lafaz-lafaz Al-Quran dari awal sampai akhir, dari juz pertama hingga juz 30, tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada para sahabat bagaimana memahami Al-Quran dan bagaimana mengamalkan Al-Quran. Nabi Muhammad selama 23 tahun membimbing, merinci, menjabarkan, mempraktekkan ayat demi ayat Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat itu adalah orang-orang yang belajar Islam langsung dari Nabi Muhammad. Mereka para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Amr bin Al-As, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya, mereka itu orang yang belajar Islam langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa mereka hidup, turunlah ayat demi ayat, surat demi surat. Sebagian ayat dan sebagian surat turun dengan adanya sebab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Kenapa turun ayat ini? Sehingga mereka lebih tahu tentang maksud, tafsir, dan cara penerapan ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar. Begitu juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita orang pertama yang membaca kitab hadis.
Bukan kita orang pertama yang membaca riwayat-riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang telah wafat, telah mendahului kita dan dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur keimanannya, jujur ibadahnya, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin. Bukan dipuji oleh manusia atau dipuji oleh lembaga-lembaga dan yang semisalnya, tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada seluruh kaum muslimin, termasuk kita yang hidup sepeninggal mereka, bahkan kita jauh 1400 tahun jaraknya antara kita dengan mereka. Marilah dengan rendah hati, dengan penuh sikap tawadhu, ketika kita hendak mengamalkan Al-Quran, memahaminya dan menerapkannya, hendaknya kita menengok ke belakang. Bagaimana generasi terbaik umat ini, bagaimana sahabat memahami ayat demi ayat. Ya, di Al-Quran ada ayat memerintahkan kita untuk berperang. Ya, di Al-Quran ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi kaum musyrikin, kaum kufar, orang-orang kafir. Tetapi ketahuilah, sadari dengan penuh rendah hati bahwa ayat-ayat tersebut telah didengar, dibaca, difahami dan diamalkan oleh generasi terbaik kita, terbaik umat Islam. Oleh karena itu, mari kita melihat, mempelajari bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang muslim pun boleh mengingkari satu ayat Al-Quran. Tak boleh seorang muslim pun mengingkari satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi masalah, bagaimana Al-Quran dan hadis tersebut difahami, ditafsirkan dan diamalkan. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa tolak ukur kebenaran di dalam memahami Al-Quran, memahami Islam dan memahami sunnah Nabi adalah ketika kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik umat ini. Oleh karena itu, banyak dalil yang menyebutkan bahwa para sahabat, terkhusus Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, sebagai tolak ukur kebenaran pemahaman Islam orang-orang yang datang sesudahnya. Dari sini kita menyadari bahwa salah satu sebab munculnya teror dan terorisme adalah ketika umat ini atau sebagian umat ini telah memahami Al-Quran, menafsirkan dan mengamalkannya tidak di bawah bimbingan para sahabat Nabi dan murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in, ulama-ulama di masa tabi'in, orang-orang bertakwa, ahli ibadah, ahli zuhud, berilmu, langsung belajar Islam dari para sahabat. Jadi mereka adalah juga murid-murid Rasul dalam peringkat yang kedua. Begitu secara berantai hingga masa ini. Oleh karena itu, di sisi lain, kita menyesalkan adanya pihak-pihak dari kaum liberalis di masa ini yang selalu menanamkan kepada umat paham relativisme. Relatif di dalam memahami Al-Quran, relatif di dalam memahami As-Sunnah. Maka dari itu, kita katakan kepada orang-orang liberal, Anda jangan menyalahkan kaum teroris ketika mereka memahami dan menerapkan Al-Quran seperti itu. Karena Anda menyatakan Al-Quran itu relatif dipahami oleh siapapun. Dan As-Sunnah juga relatif. Maka hati-hati. Jangan demikian. Itu adalah sumber penyimpangan. Al-Quran sebagai kitab suci. Begitu juga hadis Rasul yang itu juga adalah wahyu dari Allah. Bukan dari Rasul SAW semata. Itu akan baik dan lurus penerapan, penafsiran dan pengamalannya apabila kita merujuk kepada generasi terbaik umat ini yang mereka wafat dan berpisah dengan dunia ini dengan meraih label sebagai muflihin, orang-orang yang sukses dan berhasil. Kalau kita, siapa yang bisa menjamin bahwa dari kita akan sukses? Siapa yang bisa menjamin bahwa dari saya dan antum semuanya akan tergolong muflihin? Nggak ada yang bisa. Tetapi kita hanya bisa berupaya. Berbuat, berupaya, dan berbuat. Namun mereka telah meraih itu semua sebagaimana Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kita ambil misal. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berisi perintah untuk berperang. Kalau ada yang menyatakan Islam itu anti perang,
ini mengatasi kesalahan dengan kesalahan. Mengatasi ekstremisme dengan ekstremisme yang lainnya. Kalau ada yang menyatakan Islam anti perang, maka itu sungguh bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi ketahuilah, perang yang pada sebagian ayat Al-Quran itu diperintahkan. Di antaranya Allah menyatakan waqatilul musyrikin. Faidan salakha ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Di dalam surat Taubah. Di surat yang sama Allah menyatakan waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Juga di dalam surat At-Taubah. Di surat Al-Baqarah Allah menyatakan waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Dan berbagai ayat Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah ini dengan sebenar-benar jihad. Maka dari itu, ayat ini semua benar. Tetapi kita menengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab sang pahlawan, Ali ibn Abi Thalib sang pemberani, Utsman ibn Affan dan seluruh sahabat Nabi memahami dan menempatkan ayat-ayat yang berisi perintah perang tadi. Islam agama yang ilmiah. Islam bukan agama yang brutal. Islam bukan agama yang emosional. Semua syariatnya, baik perang, sholat, haji, sedekah, zakat, semuanya diatur dengan aturan yang ilmiah. Tidak emosional. Maka dari itu, kita meninjau bagaimana ayat-ayat ini diterapkan. Bukan waktunya saya menjelaskan tentang bagaimana ayat ini ditafsirkan oleh para ulama terdahulu. Bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini. Tetapi secara global, bahwa ayat-ayat jihad dan yang sebagiannya berisi perintah perang, itu semuanya adalah barakallahu fikum diatur sesuai dengan aturan yang ilmiah, diletakkan pada tempatnya, disesuaikan dengan kondisinya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara sebab munculnya dan terus tumbuh berkembangnya terorisme adalah kebiasaan bebas berbicara, bebas mengkritik tanpa memandang waktu, tanpa memandang tempat, tanpa memandang siapa yang mendengar ucapan itu. Kebiasaan mengkritik pemerintah kaum muslimin. Kebiasaan mencela, mencaci pemerintah kaum muslimin. Ini adalah salah satu sumber semakin berkembangnya terorisme. Betapa tidak kita menyaksikan dan merasakan bahwa sikap seperti ini justru mendatangkan efek negatif yang sangat besar. Kebebasan pers berbicara, menampilkan segala yang mereka mau tanpa ada batas-batas syar'i. Ini juga merupakan salah satu sumber. Kebebasan menulis dan menyebarkan berbagai buku yang di sana ditanamkan paham-paham terorisme juga merupakan sebab muncul dan berkembangnya terorisme itu sendiri. Para hadirin yang saya muliakan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam justru mengajarkan bagaimana rakyat muslim menyikapi, menghadapi pemerintahnya yang dalam tanda kutip dia adalah pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak mengamalkan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Para hadirin yang saya muliakan, kita semua menyadari bahwa pemerintah kita bukanlah pemerintah yang sama atau bisa disamakan dengan pemerintah di masa Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bisa disamakan dengan pemerintah di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga bahkan pemerintahan yang datang sesudahnya dan sesudahnya.
Kita menyadari kekurangan pemerintah ini. Namun pertanyaannya, dengan apa diatasi? Bagaimana kita mengentaskan kondisi ini dari negeri kita? Maka mari kita ikuti bimbingan Rasul. Bukankah pada poin pertama kita tadi mengetahui bahwa di antara sebab munculnya teror dan terorisme ini adalah ketika umat menjauh dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah. Baik dalam kehidupan peribadatan, kehidupan kemasyarakatannya, kehidupan berpolitiknya dan bernegaranya, dan berbagai lini kehidupan yang lainnya. Termasuk di dalam kehidupan hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya. Islam telah mengatur itu. Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam beberapa hadisnya. Mari kita dengarkan bersama, kita sebagai rakyat. Sekali lagi, apa yang akan saya sampaikan ini bukan membela kesalahan-kesalahan pemerintah kita dan kekurangannya. Tetapi kita sebagai rakyat ingin mencoba mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita memang penyebabnya. Jangan-jangan kita sebagai rakyat punya andil memunculkan malapetaka dan bencana di negeri ini. Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Satakunu a'immatun la yahtajuna bihadyi wa la yastannuna bisunnati wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juzmani insin." Akan muncul, kata Nabi, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Mereka itu adalah penguasa yang tidak mau menjadikan bimbinganku sebagai prinsip mereka. Tidak mau menjadikan sunnahku, metodeku di dalam mengamalkan dan membimbing negeri dengan metodeku ini. Dan akan muncul di sekitar mereka para kaki tangan pemerintah. Kaki tangan penguasa, pembisik dan penasehat penguasa. Yang kata Nabi, sekali lagi, Rasul memberitakan, kolbu mereka, hati mereka itu adalah kolbu syaitan yang berada di tubuh manusia. Apa mungkin memerintahkan kepada yang baik? Syaitan mungkinkah memerintahkan kepada yang ma'ruf? Jawabannya adalah tidak. Syaitan selalu memerintahkan kepada yang jelek, kejahatan, kemungkaran, perzinahan, perjudian, perselisihan, pembunuhan. Itu syaitan. Bayangkan, antum bisa membayangkan kondisi pemerintah yang seperti ini. Pemerintah yang anti terhadap syariat Islam, artinya tidak mau menerapkan Islam dalam kehidupan kenegaraan dan pembinaannya terhadap masyarakat. Mendengar ini, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman yang menerima langsung dari Rasul riwayat hadis ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa asna' in adraktu dzalik?" Wahai Nabi, sikap apa yang akan aku lakukan kalau seandainya aku menemui kondisi pemerintah dan penguasa yang seperti itu? Coba perhatikan baik-baik dan kita bandingkan dengan negeri kita. Alhamdulillah, pemerintah kita melalui departemen-departemen terkait memberikan kebebasan kepada rakyat untuk beribadah, membangun masjid, sekolah, belajar Islam, membangun pondok pesantren, berdakwah, mengadakan acara Islam, sholat hari raya, puasa Ramadan, haji, semuanya diurus oleh pemerintah. Alhamdulillah. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Kita bersyukur kepada Allah. Masih saja pemerintah kita berupaya untuk baik, berupaya untuk menjalankan Islam. Ya, di sana sini ada kekurangan. Di sana sini kita masih mendapatkan kesalahan. Tapi bukan itu tema kita. Sekarang kita sedang mengoreksi diri kita sebagai rakyat. Mengoreksi kita, posisinya sebagai rakyat negeri. Kemudian, apa jawaban Nabi terhadap pertanyaan sahabat Hudzaifah? Hudzaifah pun tidak kemudian mencoba menjawab keadaan itu, realita yang disebutkan oleh Nabi dengan logikanya. Wah, kalau gitu saya akan berontak. Kalau gitu saya akan bunuh. Kalau gitu saya akan begini dan begitu. Tidak.
Justru beliau, sahabat Hudzaifah ibn Yaman, meminta bimbingan kepada Rasulullah SAW. Coba ini sebuah akhlak, perangai, budi pekerti yang baik sekali. Apa nasihatmu wahai Nabi? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala tasma' wa tuti' al-amir. Engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasamu. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Walaupun penguasamu itu merampas hartamu dan mencambuk punggungmu. Pernah dicambuk oleh pemerintah punggung kita karena kita sholat? Ada yang pernah? Alhamdulillah. Kalau ada yang pernah dicambuk atau dipukul, mungkin dia karena mencuri. Tetapi kalau dia sebagai rakyat yang baik, masyarakat yang berbudi pekerti, alhamdulillah berjalan baik. Kata Rasulullah, tetap kamu mendengar dan taat. Perhatikan baik-baik menyikapi bagaimana kita menyikapi kondisi yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, kita mendengar di banyak media massa, cetak maupun elektronik, bagaimana kekurangan pemerintah kita dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, dari sisi ini dan sisi itu, disampaikan secara bebas di tengah masyarakat. Yang tidak kalah parahnya, bahwa sekarang ini mimbar-mimbar masjid dijadikan sebagai ajang provokasi. Menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Di hadapan halayak ramai. Tidak ada yang muncul dan lahir kecuali kebencian dan kebencian yang semakin membesar dari rakyat kepada pemerintahnya. Para hadirin yang saya muliakan, mempermasalahkan seputar perekonomian, kita mengingkari bahwa korupsi itu memang akhlak jelek. Korupsi itu dilarang oleh Allah dan dimurka, dan dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Ya, kita semua tidak suka itu. Islam mencela dan melarang perbuatan itu, tetapi bukan kemudian kemungkaran itu diupayakan untuk dihilangkan dengan cara yang mungkar, dengan sistem yang tidak benar. Tetapi kemungkaran itu dihilangkan, dirubah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, terbimbing ilmiah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bimbingan Nabi ketika kita menghadapi pemerintah yang hanya kepentingannya mendapatkan sesuatu duniawi untuk dirinya, mementingkan keluarganya, mementingkan yang bersamanya? Bagaimana sikap kita? Apa kemudian kita sebagai seorang dai, ketika diberi kesempatan naik ke mimbar Jumat, berbicara dan mengkritik itu di hadapan para musallin, di hadapan para jamaah Jumat salat Jumat? Lah. Bagaimana bimbingan Rasul? Mari kita dengarkan para hadirin yang saya muliakan. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina, fi wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Kami berbaiat kepada Nabi, berjanji setia kepada Rasul untuk diantaranya tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kami, baik dalam keadaan mudah maupun sulit, berat untuk dilakukan ataupun ringan, tetap kita mendengar dan taat, kata Ubadah bin Samit, sahabat yang mulia. Dan kami diperintahkan untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kami, walaupun mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan ekonomi, penyimpangan-penyimpangan terhadap harta negara. Ini adalah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bukan makna ini bahwa kami atau kita melegalkan adanya korupsi dan yang semisalnya. Tidak. Tetapi mari kita membenahi kesalahan itu dengan cara yang baik. Membenahi adanya kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, bukan yang mungkar diatasi dengan cara yang mungkar pula. Para hadirin yang saya muliakan, kebebasan mengkritik pemerintah dalam berbagai lini kebijakan pemerintah
yang terjadi di masyarakat kita, ini adalah salah satu sumber dan sebab bertumbuh kembangnya terorisme dan para teroris. Anak-anak muda mendengar bagaimana sehari ini pimpinan pemerintah daerah sini melakukan korupsi, yang ini melakukan itu, yang ini melakukan itu, kebijakannya salah, kebijakannya dikritik di hadapan halayak. Anak muda ya, cenderung untuk emosional. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah dia akan mencari jawabannya, yaitu dengan cara-cara yang mereka anggap itu benar. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu kita menghimbau semua pihak untuk berhati-hati berbicara, untuk menjaga lisan, tidak sembarangan berbicara, terkhusus kepada para dai, para ustaz, para kiai, para guru, untuk berhati-hati, jalankan bimbingan Nabi. Sungguh pasti umat ini akan jaya dan mulia. Jalankan bimbingan Rasul dalam kehidupan kalian, dalam dakwah kalian, dalam kehidupan masyarakat kalian, pasti akan selamat dan terbimbing. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga nasihat kepada pemerintah merupakan kewajiban kita bersama. Pemerintah sebagai hamba Allah, pemerintah manusia biasa sebagaimana kita juga manusia biasa. Kita punya kekurangan, kita punya kesalahan. Maka berkacamata dengan kondisi kita, bercermin dengan kondisi kita ini pula, kita menyatakan ya, pemerintah kita juga manusia biasa. Bisa lupa, bisa ingat, bisa benar, bisa salah. Kalau Anda ingin dimaafkan oleh orang atas kesalahan yang Anda lakukan, maka jadilah Anda sebagai orang yang pemaaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW membimbingkan bagaimana kita menyikapi dan menyampaikan nasihat kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin. Kita berharap pemerintah kita ini menjadi pemerintah yang saleh, pemerintah yang taat kepada Allah, pemerintah yang senang dan cinta Islam, pemerintah yang tidak suka adanya kemungkaran di negerinya, tidak senang adanya perzinahan, perjudian, perdukunan, sihir, dan berbagai kemaksiatan yang lainnya. Kita ingin itu semua. Tapi mari bagaimana Rasulullah, sekali lagi panutan kita, membimbingkan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang selainnya, Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhudh bi yadihi fa in qubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma alayhi." Kata Nabi, barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan, jangan disampaikan secara demonstratif. Jangan, kata Nabi. Siapa yang membimbing ini? Rasul. Kita yakin Rasul sebagai rahmatan lil alamin? Yakin. Kita yakin Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik bagi umat ini? Ya, kita semua yakin. Maka ikutilah bimbingan Nabi. Jangan kemudian kita berkiblat kepada orang-orang kafir. Jangan kemudian kita meniru cara-cara mereka di negeri barat sana. Demo, orasi di sana sini, celah sana sini, caci maki terhadap penguasa di sana sini. Itu bukan caranya muslimin. Bahkan tidak sesuai dengan adat dan perangai orang Indonesia yang cenderung sabar, ya, toleran, cenderung melihat kesalahannya sendiri. Itu adalah perangai bangsa ini. Tetapi bangsa ini sekarang sedang diupayakan untuk dirusak, diupayakan untuk keluar dari kebiasaan baiknya, menjadi bangsa yang anarkis, menjadi bangsa yang cenderung kasar, keras, membunuh, mencuri, dan yang lainnya. Bangsa ini tidak demikian. Apalagi ketika bangsa ini terbimbing oleh Islam. Ketika bangsa ini terbimbing oleh Al-Quran, terbimbing oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ikutilah bimbingan Rasul. Pasti kita akan mulia, berwibawa, baik, tentram, sentosa. Rasul menyatakan, barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan terhadap penguasanya, jangan ditampakkan secara demonstratif, terang-terangan di depan halayak ramai. Hendaknya dia menarik tangan penguasa itu
menyendiri, sampaikan kepadanya. Kalau diterima, nasihat dan kritikan itu dijadikan sebagai bahan koreksi, maka itu yang diharapkan. Namun apabila ternyata ditolak, tidak diterima, tidak digubris nasihat Anda, maka sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Sang penasehat telah menunaikan kewajibannya, yaitu menyampaikan nasihat kepada pemerintah muslimin. Di antara sebab munculnya teror dan terorisme, anarkis dan anarkisme adalah ketika kebiasaan mengkritisi pemerintah secara demonstratif terus berkembang di negeri ini. Lihat surat kabar, majalah-majalah, isinya provokasi. Coba antum lihat surat kabar hari ini, berapa provokasi yang ada. Presiden mengeluarkan kebijakan gini, yang kemudian dikritik oleh ini, kemudian begini, kemudian begitu. Rakyat dibuat bingung, rakyat dibuat lelah dan capek. Mestinya rakyat itu dibimbing untuk beribadah. Bagaimana cara mencari ekonomi yang baik, rizki yang halal dan thayyiban. Bukan disibukkan rakyat dengan centang perenangnya politik, centang perenangnya para tokoh dan yang semisalnya. Jangan. Televisi juga demikian. Kenapa juga muncul berbagai tindakan kekerasan? Karena sekarang berbagai media massa, cetak maupun elektronik, bermudah-mudahan menampilkan berita kriminal. Berita kriminal yang terjadi di tengah masyarakat. Pembunuhan di sebelah sana, perampokan di sana, pencurian di situ. Terus kita mendengar berita-berita seperti ini. Terlalu seringnya kita mendengar berita-berita seperti ini akan membentuk mental, akan membentuk perangai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk menyebarkan berita-berita perbuatan keji, termasuk pembunuhan, perampokan, perzinahan, di tengah-tengah umat. Dilarang. Kenapa? Karena akan muncul efek negatif, yaitu terbentuknya mental yang jelek di tengah-tengah masyarakat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, saya menghimbau diri saya, keluarga dan teman-teman, masyarakat seluruhnya untuk menyikapi kekurangan dan kesalahan pemerintah ini dengan cara yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sisi lain kami menghimbau kepada pemerintah untuk bersama-sama berbenah, sama-sama memperbaiki negeri kita dan umat kita. Ayo kita sama-sama berbenah. Segala potensi yang berpotensi memiliki kemampuan untuk memunculkan ketidaknyamanan, teror atau paham terorisme, semua itu harus diupayakan untuk dihilangkan. Para hadirin yang saya muliakan, di antara sebab munculnya dan terus berkembangnya terorisme dan lahirnya para teroris yang seolah-olah tidak pernah putus ini adalah masih bermunculan di tengah masyarakat berbagai kelompok yang paham terorisme ini tadi. Bermunculan di tengah masyarakat ini. Mereka dengan bebas menulis. Mereka dengan bebas mendirikan pondok pesantren, melakukan kegiatan pendidikan, mengkader. Kalau Anda masuk ke toko buku sekarang ini, Anda mau cari buku apa? Lengkap. Mulai dari buku-buku tentang wasiat dan doktrin-doktrin Usama bin Laden. Terjual bebas di negeri ini. Mendapatkan perlindungan dan hak cipta dari pihak terkait. Buku-buku yang berisi doktrin dari para teroris yang telah dengan bangga melakukan tindakan teror, tersebar buku itu di tengah masyarakat. Masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Ada di masjid-masjid. Sungguh kondisi ini punya andil besar menumbuh kembangkan terorisme dan tindakan teror dan selalu melahirkan para teroris-teroris baru. Para hadirin yang saya muliakan,
Maka dari itu, tentunya kita menghimbau pada pihak terkait untuk bisa memberikan batas dan aturan-aturan terkait dengan permasalahan tadi. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak kemudian dibiarkan mereka dengan mudah melakukan pengkaderan. Kalau tidak, maka kita akan kewalahan, kita akan semakin mengalami kesulitan di dalam mengatasinya. Kemudian, di antara sebab munculnya teror dan terorisme ini adalah terus bercokolnya di negeri kita ini adanya agen-agen intelijen asing yang mereka juga ikut bermain, ikut punya andil. Adanya intelijen asing yang memang mereka tidak senang kepada negeri kita. Mereka tidak suka kepada muslimin di negeri ini. Mereka tidak suka kepada Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Mereka tidak suka. Ketidaksukaan mereka itu diwujudkan dengan berbagai cara. Gerakan intelijen asing terus bercokol di negeri ini. Maka dari itu, tentunya kita sebagai masyarakat hendaknya mewaspadai bahwa segala ajakan, seruan, bisikan yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, membahayakan, jangan diikuti. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu. SMS gelap. Jangan mudah terpancing oleh selebaran-selebaran yang tidak jelas dari mana datangnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ada sebagian pihak yang memandang, berkomentar atau berpendapat bahwa di antara sebab munculnya terorisme ini adalah karena taraf perekonomian rakyat yang rendah. Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan penghidupan dan penghasilan. Sehingga memunculkan adanya teror dan terorisme itu tadi. Maka melalui majelis ini saya katakan, bukanlah kemiskinan, bukanlah sedikitnya lapangan kerja itu sebagai sumber teror dan terorisme. Tetapi sumber utamanya adalah ketika rakyat muslim ini menjauh dari bimbingan ilmu, sehingga mereka jauh dari bimbingan iman dan takwa. Bukan sebab satu-satunya adalah kemiskinan. Tidak. Tetapi sebab utamanya adalah ketika umat tidak terbimbing dengan bimbingan Al-Quran. Umat dan masyarakat tidak terbimbing dengan bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjauh dari ilmu agama. Lebih mengedepankan ilmu-ilmu dunia. Menjauh dari bimbingan Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Menjauh dari bimbingan sunnah dan ilmu sunnah. Jauh dari perjalanan dan sejarah emas generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada kita, menegaskan dan membimbingkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Wallahi lal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku, bukan kemiskinan. Walakin akhsha 'alaikum an tumsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Sungguh justru yang aku khawatirkan menimpa umatku ini, menimpa kepada kalian adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu dunia. Dengan mudah dunia itu datang. Di saat itu kalian berebut, berambisi.
Sehingga akhirnya dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang yang sebelum kalian ketika mereka juga berebut dan berambisi terhadap dunia. Coba perhatikan bimbingan Nabi. Dengan tegas, dimulai dengan sumpah. Rasulullah menyatakan, wallahi, demi Allah, lal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, wahai umatku. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Nabi, kalau Allah bukakan kesempatan dunia ini. Sehingga mereka lupa ibadah. Lupa amal soleh. Lupa iman. Lupa berzikir kepada Allah. Ambisi duniawi. Membuat dia lalai terhadap syariat ini. Para hadirin yang saya muliakan. Kita tengok sejarah umat. Para sahabat dapat dipastikan kehidupan dan taraf ekonomi mereka di masa Rasul atau di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah di bawah taraf perekonomian kita. Jauh-jauh di bawah kita. Mari kita buktikan. Oh, mereka sebagai orang-orang soleh, bukan orang sembarangan. Orang-orang yang bertakwa, beribadah, namun kehidupan mereka lebih didominasi oleh kemiskinan dan kefakiran. Nabi sendiri, Nabi Muhammad, seorang yang miskin dan fakir. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Ketika mereka punya harta, kebetulan mendapat rezeki, tidak berlama-lama harta tersebut berada pada dirinya atau di rumahnya. Dengan segera disodakohkan, diinfakkan untuk membela agama Allah, untuk orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi mayoritas sahabat adalah orang-orang miskin. Sejarah menceritakan kepada kita bagaimana seorang di antara mereka tidak mendapatkan makanan yang akan dimakan pada hari ini. Sementara kita di rumah, kita memiliki persiapan makanan untuk dimakan sampai pekan depan. Atau besok, atau lusa. Kita punya persediaan beras di rumah. Minyak, gula, sabun, ada di rumah. Diriwayatkan dari para pendahulu kita, sebagian mereka tidak bisa datang ke masjid karena pakaian yang mereka pakai hanya satu dan sedang dicuci. Tidak bisa datang ke masjid, terpaksa meminjam pakaian saudaranya. Adakah di antara kita yang ingin datang ke masjid, kemudian dia tidak mendapatkan pakaian dan terpaksa pinjam kepada saudaranya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Yang kurang dari kita, yang kurang dari masyarakat kita adalah syukur dan sabar. Berbeda dengan generasi terbaik umat ini. Berbeda dengan generasi yang dipuji oleh Allah tersebut. Mereka miskin tapi mereka bersyukur. Mereka miskin tapi mereka bersabar. Mereka miskin tapi mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi bangsa yang mulia. Negeri yang makmur. Makmur dalam pengertian mereka, bukan pengertian kita. Alhamdulillah. Kita hidup. Bahkan kita menyaksikan tidak sedikit dari para teroris yang mereka adalah dari anak-anak orang kaya. Usama bin Laden adalah anak orang kaya. Mungkin hampir-hampir tidak ada di negeri kita orang sekaya ayah dari Usama bin Laden. Pengusaha besar di negeri Saudi Arabia. Yang luar biasa terkenal. Dia sendiri juga memiliki saham dalam proyek yang sangat besar. Memiliki uang. Nah, begitu juga yang lainnya. Ayman al-Zawahiri. Dan beberapa teroris-teroris yang lainnya. Anak-anak orang kaya. Hidup dalam kekayaan. Tetapi semua itu adalah sumbernya dikarenakan apa? Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagaimana dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kajian ini untuk sementara kita akan skors karena insyaallah Bapak Camat Sumber Lawang akan memberikan sambutannya untuk kemudian insyaallah kita akan melanjutkan setelah itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita.
Para hadirin yang saya muliakan, di situ ada beberapa kiat yang apabila kita tempuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita banyak jalan keluar dan banyak kebaikan untuk kita dan negeri kita ini. Di antara kiat tersebut, kita sebagai masyarakat muslim, status kita adalah muslim, maka kita ini diperintahkan oleh syariat ini untuk banyak dan rajin bersungguh-sungguh mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, dan mempelajari sunnah Rasul. Berbagai problem yang muncul baik dalam rumah tangga, kita punya problem dalam rumah tangga, kadang dari anak, kadang dari istri. Nah, kita punya problem di masyarakat kita, wabah, penyakit, bencana alam. Kita punya problem dalam berbagai lini. Semua problem itu yang dapat memberikan jalan keluarnya dan solusinya hanya Allah. Oleh karena itu, yang pertama adalah kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Karena Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, maka pasti kata Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapinya. Termasuk problem yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu terorisme. Jika masyarakat berbekal dengan takwa, maka sungguh kita akan diberi oleh Allah jalan keluar mengentaskan umat dari problem besar ini tadi. Dengan takwa, Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi dengan takwa, Allah menyatakan, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, punya kemauan beramal, punya kemauan menjalankan perintah Allah, punya kemauan dan kesungguhan untuk menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya, pada ibadahnya, akhlaknya, rumah tangganya, maka kata Allah, pasti Allah akan berikan kepada kalian furqan, yaitu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Furqan ini, pembeda antara hak dan yang batil, didapatkan dan diraih dengan takwa, bukan dengan wangsit, bukan dengan bertapa, bersemedi, ataupun yang semisalnya. Dengan takwa, menjalankan syariat Allah, maka pasti Allah akan berikan kepada kita. Di antara bentuk takwa yang penting dalam hal ini adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama. Tua muda, pria wanita, siapapun dia, berlaku kepadanya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah orang yang kita muliakan, yang kita cintai, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ini adalah fardu, kewajiban, fardu ain atas pribadi muslim. Setiap pribadi terkenai kewajiban ini. Siapapun dia, dari mana dia, berposisi sebagai apapun dia. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai murid, dan sebagai apapun dia yang namanya muslim, Allah wajibkan kepada kita melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar ilmu agama. Saya yakin kalau masing-masing masyarakat punya kemauan, masing-masing rakyat punya kesungguhan untuk belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, bagaimana sahabat menjelaskan, bagaimana para ulama menjelaskan, belajar hadis Rasul, bagaimana Rasulullah membimbingkan dalam banyak hal, maka sungguh umat ini akan menjadi baik. Betapa tidak sementara Rasul menyatakan dalam hadis yang lainnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia mengerti dan paham tentang urusan agamanya.
Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Barang siapa di sini meliputi pribadi-pribadi, meliputi rumah tangga, bagi para pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga yang menginginkan kebaikan untuk rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, hendaknya belajar ilmu agama. Allah akan berikan kepadanya ilmu ketika dia belajar. Barang siapa yang menginginkan negerinya menjadi baik, menjadi tentram, aman, terbebaskan dari berbagai musibah dan malapetaka, maka belajarlah ilmu agama ini. Belajar Islam, Al-Quran, dan sunnah Nabi, hadis-hadisnya, dengan cara pemahaman, metode penerapan dan penafsirannya sesuai dengan para pendahulu kita. Maka dari itu, sangat penting para hadirin yang saya muliakan, untuk kita punya kesadaran bersama menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kepada para orang tua, untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, para ustadz, untuk serius bersama-sama mengajarkan ilmu agama, membimbing dan mengajak umat untuk belajar. Ya, kita harus bahu-membahu, membantu sesama kita dalam urusan duniawi, dalam urusan fisik. Ya. Gotong royong dalam urusan kemasyarakatan. Tetapi yang lebih penting adalah gotong royong dalam membangun ilmu. Gotong royong dalam membangun iman dan takwa. Itu semua harus dijalankan. Jenis yang pertama, ada orang kena musibah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Camat, semoga Allah menjaga beliau. Nah, butuh bantuan dari kita, butuh kepedulian dari kita semuanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Tetapi lebih penting dari itu, lebih bernilai, lebih berharga ketika kita bekerja sama, bahu-membahu dengan saudara-saudara kita untuk kehidupan yang panjang nanti. Untuk kehidupan akhirat yang tidak ada akhirnya dan tidak ada ujungnya. Kehidupan dunia, ya seperti ini dunia akan selesai. Bangunan yang nampak kokoh ini akan hancur dan tidak terlihat lagi. Semua itu akan ada akhirnya dan selesai. Tetapi kehidupan yang panjang nanti tidak akan ada ujungnya, abadi selama-lamanya. Untuk yang seperti itu, hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh bekerja sama, saling berta'awun atau tolong-menolong. Para hadirin yang saya muliakan, sangat penting juga untuk disampaikan bahwa dalam upaya, kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa jangan sampai masing-masing kita ini mudah berbicara tanpa bimbingan ilmu. Atau berbicara sesuatu yang baik, mungkin benar di satu sisi, tapi dengan cara yang tidak benar. Tidak dengan cara yang terbimbing. Di hadapan saya ada sebuah makalah yang ditulis oleh salah satu tokoh yang sangat mendukung terorisme sebenarnya. Dari salah satu kelompok yang namanya cukup masyhur khususnya di kota Solo dan Jawa Tengah secara umum. Dia kebetulan menjabat pada posisi yang cukup tinggi sebagai ketua Lajnah Tanfiziyah Majelis Mujahidin Indonesia. Yang dari tengah organisasi ini muncul beberapa tindakan teror atau dari memunculkan orang-orang yang melakukan teror. Di antara tokohnya sebagai ketua Lajnah Tanfiziyah organisasi ini, dalam beberapa bulan yang lalu memunculkan sebuah artikel yang mengkritisi pemerintah. Seolah-olah ingin melakukan pembenahan, mengentaskan dari terorisme, tapi ternyata cara ini tidak benar dan materinya juga tidak benar. Apa itu? Di antaranya dia menyatakan bahwa munculnya teroris dan terorisme ini banyak juga disebabkan oleh kesalahan penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Departemen Agama. Mungkin kebanyakan kita punya ya Quran terjemah versi Departemen Agama. Penulis ini mengkritisi bahwa di antara sebab munculnya para teroris dan tindakan teror atau terorisme itu adalah
adanya kesalahan-kesalahan penerjemahan terhadap Al-Quran versi Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini setidaknya salah dari dua sisi. Sisi yang pertama, artikel dan kritikan semacam ini disampaikan di halayak ramai, di media yang bisa dibaca banyak orang. Yang kedua, materi dan bahan kritikannya itu pun tidak benar. Dia di sini menyatakan bahwa dengan nada yang cukup provokatif, mengapa aktivitas terorisme di Indonesia seakan beranak pinak, bahkan bermetamorfose, yakni berkembang terus menjadi petualang teroris yang sulit diberantas. Dia memberikan semacam pertanyaan. Kemudian dia menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena kesalahan terjemah Al-Quran versi Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini berkontribusi besar menyemai bibit terorisme. Yang kedua, ideologi teroris lahir akibat ketidakadilan ekonomi. Coba perhatikan. Ternyata ini berseberangan dengan hadis Rasul. Kata Nabi, kalau Anda mendapatkan pemerintah yang tidak menerapkan keadilan dalam bidang ekonomi, hendaknya kalian bersabar, menahan diri. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menyebutkan kebiadaban Densus 88 yang gemar mempertontonkan mayat terduga teroris yang diseret di jalanan tanpa peri kemanusiaan. Nah, alhamdulillah kita ini belum dihadapkan dengan pemerintah semacam pemerintah Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqafi yang hidup pada masa tabi'in dahulu. Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqafi, kalau kita lihat sejarah dan biografi, sejarah pemerintahannya, sungguh pemerintah kita sedikit tidak bisa dibandingkan dengannya. Gubernur Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqafi ini bertindak semena-mena. Bukan hanya tidak adil dalam bidang ekonomi, tetapi membunuhi rakyat. Tangannya berlumuran dengan darah kaum muslimin. Yang dibunuh bukan rakyat seperti kita. Yang dibunuh justru para ulama. Dipenggal. Kejam dan bengis. Namun subhanallah, karena yang hidup di masa itu banyak ulama, murid-murid sahabat, bahkan pada masa itu masih hidup beberapa sahabat Nabi, terbimbing dalam menghadapi realita pemerintah yang seperti itu. Akhirnya mereka keluar dari ujian yang cukup berat tadi, malapetaka yang menimpa negerinya, dengan aman. Kemungkaran itu hilang dengan baik, berjalan mulus. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Densus 88 itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Dan yang dibunuh adalah orang yang punya peran atau andil dalam membunuh orang lain. Peran dan andil dalam menyebarkan kerusakan di tengah umat ini. Ketakutan dan hilangnya rasa aman di tengah masyarakat. Kembali kepada poin pertama, bahwa dia menuduh Quran terjemah versi Departemen Agama punya andil besar dalam menumbuhkan terorisme di Indonesia. Sungguh ini adalah tuduhan yang zalim terhadap pemerintah kita. Tuduhan yang tidak berilmu sama sekali. Dia memberi contoh beberapa ayat Al-Quran yang kata dia diterjemahkan secara salah oleh Departemen Agama RI. Ketahuilah bahwa para penerjemah Al-Quran versi Depan itu orang-orang yang berilmu dalam bidang bahasa Arab khususnya. Para tokoh yang tidak sembarangan diletakkan. Kemudian yang kedua, kalau Anda memiliki kritikan terkait suatu urusan yang melibatkan masyarakat banyak, suatu urusan yang terkait dengan rakyat yang luas, termasuk masalah Quran. Karena ini pedoman umat Islam. Jangan kamu sampaikan seperti ini. Datanglah kamu ke Departemen Agama. Sampaikan dengan penuh adab, sopan santun, ketawabuan, rendah hati, dan ilmiah tentang kritikan yang Anda maukan.
Bukan dengan cara seperti ini. Apalagi yang sangat menyedihkan atau lebih menyedihkan ketika ternyata kritikan itu salah. Dia mencontohkan dalam hal ini adalah ayat, salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 191. Ayat ini saya bacakan lafadznya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perhatikan baik-baik ayat ini. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Departemen Agama menerjemahkan ayat ini, saya bacakan terjemahannya, dan bunuhlah mereka, yakni orang-orang kafir, musyrik, di mana saja kamu menjumpai mereka. Di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yakni kota Mekah. Kemudian diberi titik-titik-titik. Kata si penulis, kata waqtuluhum, kata perintah waqtuluhum yang diterjemahkan yakni oleh Departemen Agama dengan bunuhlah, ini adalah cara penerjemahan yang salah. Yang semestinya diganti dengan kata perangilah. Kenapa? Kalau bunuhlah itu terkesan pekerjaan yang individual, orang per orang. Tapi kalau perangilah, maka itu suatu tindakan yang sifatnya bersama-sama di bawah sebuah komando. Begitu dia mengkritisi. Kemudian dia mencoba memberikan solusi terjemahan yang tepat menurut dia. Solusi terjemahan yang tepat menurut dia. Kata dia, semestinya ayat itu maknanya adalah perangilah musuh-musuh kalian dimanapun kalian temui mereka, di medan perang dan dalam masa perang. Ini semua ada tambahan-tambahan dari dia. Nah, ada Al-Quran. Yaitu kebetulan ayat 191 surat Al-Baqarah. Bisa ditemukan? Ada yang punya lagi? Di hadapan saya juga ada Quran terjemah yang merujuk kepada versi Departemen Agama Republik Indonesia. Sudah ditemukan Bapak-bapak yang pegang ya? Bisa dibacakan mungkin Pak menurut yang ada di situ. Oh iya, enggak ya. Iya betul. Saya bacakan ya. Ayat ke-191 menurut ini bahasanya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Yang dipermasalahkan adalah kata perintah dan bunuhlah. Bahasa Al-Qur'annya di sini waqtuluhum. Semestinya kata pengkritik adalah maknanya itu perangilah. Perhatikan baik-baik hal ini. Saya katakan Departemen Agama tidak salah. Mereka menempatkan sesuai dengan tempatnya menurut kaidah-kaidah bahasa Arab. Mari kita perhatikan baik-baik. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Pada ayat sebelumnya, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat ke 190. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqatilu. Waqatilu. Beda dengan kata-kata faktulu.
Asal katanya sama-sama. Qatala. Qatala yaqtulu. Kata perintahnya uqtul. Kalau qatala yuqatilu, kata perintahnya qatilu. Dua kata ini berbeda. Kalau qatala yaqtulu uqtul, itu maknanya bunuhlah. Tapi kalau qatala yuqatilu, kata perintahnya qatilu, itu maknanya adalah perangilah. Departemen Agama tidak salah. Dan beliau-beliau penerjemah membedakan. Mari kita perhatikan arti ayat ke-190. Kata beliau-beliau ini, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan perangilah ketika menafsirkan kata waqatilu. Tetapi ketika menafsirkan waqtuluhum, para tokoh kita yang ditugaskan oleh pemerintah menerjemahkan bunuhlah. Itu benar. Kata ini berbeda. Mau dilihat di buku bahasa Arab apapun. Kemudian kata-kata ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diulangi pada ayat yang ke-193. Waqatiluhum, sama dengan yang 190. Qatilu. Maknanya diterjemahkan oleh Departemen Agama kita, Departemen Agama Republik Indonesia dengan kata-kata perangilah. Jadi beda antara perang dan bunuh memang. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dan seorang muslim hendaknya, maaf saja, ketika membaca ayat-ayat itu dilihat sebelumnya dan sesudahnya. Sehingga dia tahu konteks pembicaraan ini untuk apa. Ayat ke-191 sama sekali tidak mengizinkan seorang muslim bertindak pribadi membunuh seorang kafir. Tidak sama sekali. Dengan terjemahan yang ada menurut versi Departemen Agama RI. Dan sekali lagi penting untuk diketahui. Terorisme itu adanya di Indonesia saja atau ada di negeri-negeri lain? Ada di negeri lain. Di Pakistan ada. Ya, di Bangladesh ada, di Somalia ada. Ya. Pelakunya juga sama, satu pemikiran dengan yang ada di Indonesia. Apakah mereka yang ada di Pakistan menjadi teroris karena membaca Quran terjemah versi Departemen Agama? Nah, di negeri Arab sendiri, di Yaman, terjadi pembunuhan dilakukan oleh para teroris. Di Saudi Arabia juga demikian. Melakukan peledakan-peledakan. Apakah mereka yang melakukan itu karena membaca Al-Quran terjemah versi Departemen Agama? Semoga Allah menjaga negeri kita ini. Jawabannya adalah tidak. Tetapi itu muncul dikarenakan pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Para teroris itu tidak kemudian dia menjadi seorang teroris karena membaca ini. Tidak, karena menghadiri pengajian-pengajian yang di sana ayat-ayat tentang jihad diterjemahkan dan diterapkan secara salah. Sering saya membahas dalam berbagai kajian tentang syarat-syarat jihad. Kapan jihad itu boleh dilakukan, kapan tidak. Tetapi kali ini tidak cukup waktu untuk membicarakan tentangnya. Namun sekali lagi, yang banyak punya andil menjadikan para teroris itu melakukan tindakan teror dan berpaham terorisme adalah dikarenakan doktrin-doktrin pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul yang tidak mengikuti bimbingan generasi terbaik umat Islam ini. Dan saya katakan apa yang dilakukan oleh Departemen Agama RI adalah benar dalam hal ini. Mereka membedakan satu kata dengan kata yang lainnya. Ya. Mereka orang-orang yang juga belajar, para profesor, doktor yang menerjemahkan ini. Dan merujuk kepada buku-buku tafsir dalam menerjemahkannya. Mereka berkumpul di dalam menerjemahkannya. Dikoreksi dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Maka dari itu, wahai muslimin, sudahlah. Sesuatu yang bukan merupakan sebab utama, jangan dijadikan sebagai sebab. Jangan kita melebar ke sana kemari. Nah, hal ini bisa menimbulkan kurangnya rasa percaya rakyat kepada Quran terjemah versi Departemen Agama RI.
Sampai disebutkan oleh penulis ini ratusan kesalahan. Maka saya katakan tidak. Silakan merujuk kepada para ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Mereka pun akan membenarkan. Maka dari itu, hendaknya kita berhati-hati. Jangan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jangan sampai menghilangkan rasa percaya rakyat kepada pemerintahnya. Karena yang seperti ini akan menjadi kuda tunggangan gratis bagi musuh-musuh Islam. Ketika rakyat Islam ini, rakyat Muslim punya kecenderungan memprotes, tidak puas, menuntut, di saat itu pihak-pihak asing akan memanfaatkan kondisi ini menunggangi rakyat untuk selalu menentang, protes, demo, terjadi tindakan teror. Maka dari itu tenanglah wahai rakyat Muslim di negeri ini. Belajarlah Islam, belajarlah Al-Quran dan Sunnah. Jadikan thalabul ilmi, belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, itu menjadi kebiasaan kehidupan kita keseharian. Kebiasaan kehidupan rumah tangga kita, anak istri kita, di sekolah-sekolah kita. Belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Sesuai dengan bimbingan Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas. Bimbingan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dan para ulama kita terdahulu. Dengan itu, dengan izin Allah, jika masyarakat Muslim di negeri ini punya kemauan dan etikat baik untuk melakukan thalabul ilmi, belajar ilmu agama dengan bentuk yang tadi disebutkan, merujuk kepada apa yang telah difahami dan diajarkan oleh sahabat Nabi sebagai murid Rasul, sungguh mereka akan dijamin oleh Allah kebaikan dan ketentraman negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, di sisi lain, dan ini sebagai sebab terakhir yang bisa saya sebutkan dalam kajian di siang hari ini, ketika kita mengingatkan umat dari bahaya terorisme dan radikalisme, bukan kemudian upaya kita membasmi, memberantas terorisme dan radikalisme ini dengan cara menebarkan di tengah masyarakat liberalisme. Tadi sempat saya singgung. Jangan kemudian kita merujuk kepada orang-orang liberal yang banyak meruntuhkan sendi-sendi Islam, banyak meruntuhkan sendi-sendi iman, sendi-sendi Al-Quran, untuk kemudian kita menumbuh suburkan di tengah-tengah masyarakat paham liberalisme, pluralisme, semua agama sama, semua agama boleh dipeluk. Tidak, agama yang boleh dianut hanya Islam. Tapi Islam punya tata aturan dan cara berinteraksi dengan kaum kafir yang diatur. Namun untuk dikatakan bebas memeluk agama, boleh seorang Muslim pindah agama, tidak benar. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanya Islam. Nah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah diterima oleh Allah darinya agama tersebut. Islam adalah satu-satunya. Al-Quran adalah satu-satunya. Maka dari itu jangan kemudian menebarkan paham liberalisme di tengah masyarakat untuk atau dengan alasan memberantas terorisme dan radikalisme. Saya sangat kecewa munculnya beredarnya beberapa buku ini di tengah masyarakat. Di buku ini sangat ditanamkan paham liberalisme. Maunya adalah menciptakan image negatif, gambaran negatif tentang terorisme. Namun bukan dengan cara bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Banyak kemungkaran yang ada di buku ini. Di antara yang bisa saya sebutkan adalah pada halaman 19 dari buku ini. Buku ini tentunya disertai dengan gambar-gambar yang bernada ejekan-ejekan. Ya, begitu juga ini. Berisi dengan gambar-gambar yang bernada ejekan-ejekan. Saya kira itu tidak akan mengobati keadaan. Para hadirin yang saya muliakan, di halaman 19 buku ini, tanpa disebutkan siapa penerbitnya, ada sebuah gambar yang berisi
dialog seorang putri muslimah berjilbab dengan ibunya. Putri muslimah ini yang berjilbab memegang Injil. Ada tanda salib di sini. Ya, memegang Injil. Kemudian si putri bertanya, "Bu, apa boleh saya mempelajari Injil?" Sang ibu menjawab, "Boleh dong. Mempercayai kitab-kitab suci kan bagian dari rukun iman." Masya Allah. Para hadirin, hati-hati dari yang seperti ini. Buku ini diberi rekomendasi oleh beberapa tokoh-tokoh agama negeri ini, yang sangat saya sayangkan sekali. Tidak membenahi justru akan memancing emosi yang justru akan menjadi tidak baik. Kita ini beriman kepada kitab-kitab suci. Tidak hanya Al-Quran. Beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Tetapi Injil dan Taurat yang seperti apa yang kita imani? Taurat dan Injil seperti persis yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan Injil yang sudah berubah-ubah. Bukan Injil yang sudah dimodifikasi. Bukan. Injil yang ada di sekarang ini adalah Injil yang sudah dimodifikasi, ada intervensi manusia, banyak versi. Ya. Maka tidak dibenarkan seorang muslim belajar Injil. Ya. Maka dari itu, marilah kita bekerja sama kepada semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun negeri ini. Bukan kemudian radikalisme dan terorisme itu diatasi dengan penerapan liberalisme. Semuanya adalah ekstrim. Ini ekstrim kanan, yang itu ekstrim kiri. Tapi kembalikanlah kepada bimbingan Al-Quran, kebimbingan Sunnah Rasul, bimbingan para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat. Sebenarnya saya ingin mencoba nanti, sangat berkeinginan semoga Allah memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang batilnya tulisan ini. Untuk menunjukkan bahwa tidak sembarangan kita mengkritik. Tidak sembarangan kita berkata. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaum muslimin dan menjadikan umat Islam di negeri ini umat yang cinta Islam. Umat yang cinta Al-Quran dan sunnah nabinya. Punya kemauan dan kesungguhan untuk beramal dengan Al-Quran dan beramal dengan sunnah nabinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi bimbingan kepada pemerintah kita. Memberi hidayah untuk menjadi pemerintah yang cinta pada syariat Islam. Cinta pada Al-Quran. Cinta kepada Nabi dan sunnahnya. Semoga Allah jadikan pemerintah ini pemerintah yang suka untuk menjadikan syariat Al-Quran. Syariat yang mencahayai negerinya. Dan semoga Allah lindungi pemerintah ini dari makar-makar musuhnya. Allah lindungi dari makar-makar Yahudi dan Nasara. Yang sebenarnya, teroris yang sebenarnya. Teroris yang hakiki itu adalah Yahudi. Nah, teroris yang hakiki di dunia ini. Dengan, boleh saya kata sebagai anjing herdernya yang menakut-nakuti umat adalah Amerika. Ya, itu sebenarnya teroris yang hakiki. Namun jangan sampai kita salah kaprah. Kita memperumit keadaan. Jangan. Untuk kemudian nanti kita akan dijadikan sebagai tunggangan oleh musuh-musuh kita dalam menghancurkan Islam atau menghancurkan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita ini amalan yang diterima di sisinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit yang kita dengar ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.